Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Yulman Yudhistira. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke Nagari Barula, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Oh ya guys, di Barula ini ada dua makam ulama besar Minangkabau yang jarang disebut. Namun dalam event unggulan Kabupaten Tanah Datar, yakni Satu Nagari Satu Event yang kedua kali di Nagari ini, pada tanggal 25 September 2024 yang lalu, dengan tema Membaki Batang Tarandam, maka Nagari Barula mengangkat kembali kebesaran kedua ulama besar Barula ini. Kedua beliau ini merupakan di antara penghulu-penghulu ulama di abad ke-19 di Ranah Minang ini. Beliau ialah Syekh Muhammad Tahir Barula dan Syekh Muhammad Jamil Tungkar. Nah, dengan event ini, saya berkesempatan untuk mengunjungi makam kedua ulama besar ini. Dan kesan yang saya dapatkan sungguh menarik guys, baik dalam suasana dan keadaan kubah makam beliau yang berdekatan dengan masjid, masih mengisyaratkan kesejukan sebagai ciri khas surau-surau sufi masa lalu, meski telah lewat seabad sejak kepergian beliau. Dari beberapa literatur disebutkan bahwa Syekh Muhammad Tahir Barula merupakan salah seorang ulama terkemuka dan pemegang tarekat Naqsabandiyah terkemuka di abad ke-19 yang mempunyai pengaruh yang luas di pedalaman Minangkabau. Beliau, Syekh Tahir, merupakan salah seorang khalifah dari Syekh Ismail Al-Minangkabawi yang terkenal itu. Namun dalam sebuah catatan silsilah tarekat Naqsabandiyah di Lampung Kota, disebutkan bahwa Syekh Tahir menerima dari Sulaiman Al-Karimi di Jabal Abi Kubais, dua generasi setelah Syekh Ismail yang dimaksud. Mengenai posisi beliau sebagai ulama besar di Minangkabau di masanya, disebutkan dalam naskah-naskah lama bahwa fatwa beliau berpegang dalam mazhab Syafi'i dan tarekat Naqsabandiyah di abad ke-19. Namun beliau dijajarkan dengan ulama-ulama masyhur lainnya. Sedangkan mengenai Syekh Muhammad Tungkar, didapat informasi bahwa beliau merupakan salah seorang murid terutama dari Syekh Muhammad Tahir Barula tersebut. Beliau memakai gelar adat Datuk Pandukosi Rajo. Konon kabarnya, Syekh Jamil lah yang mula-mula mendirikan salat Jumat di Tungkar. Setelah menimba ilmu di berbagai surau terkemuka di Minangkabau, pun telah menerima ijazah dari guru besar Syekh Muhammad Tahir Barula. Beliau kemudian mengabdikan diri untuk mengajar agama. Mulanya beliau membuka pengajian kitab di Muara Pari. Di sana beliau mendirikan sebuah surau yang cukup besar, 9 ruang. Masih memakai kayu-kayuan, berdinding tadir dan beratap rumbia. Cukup banyak murid-murid yang berdatangan ke Muara Pari untuk berkhidmat mengaji agama kepada beliau. Setelah beberapa tahun, beliau pindah ke Tungkar dan mendirikan sebuah surau pula yang agak besar. Di sini beliau memapankan karirnya sebagai ulama terkemuka dan masyhur di dataran tinggi Minangkabau. Murid-murid beliau ini tercatat sebagai ulama besar pula di kemudian hari. Di antaranya yang termasyhur adalah Maulana Syekh Abu Bakar Tabiang Pulai, Tuanku Syekh Abdullah Beliau Halaban, dan Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi Mangkatuo. Murid-murid beliau inilah yang terkemuka berjalan dengan jalan Naqsabandiyah ke daerah yang jauh-jauh di ranah emas Minangkabau ini. Kemudian setelah beliau wafat, makamnya pun didekat-dekatkan. Hal ini mengisyaratkan betapa eratnya pertalian antara guru dan murid, sehingga pusarannya pun diperhampirkan di sebuah ruangan kubah Masjid Taqwa Barula ini. Oke guys, demikian sekilas tentang dua sosok ulama besar Minangkabau ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.